Sebelum Islam masuk, Spanyol dikuasai oleh bangsa Romawi. Pada saat itu, bangsa Romawi dikenal sebagai bangsa adidaya selain Persia. Sejarah mencatat bahwa dengan berhasilnya Islam merebut Spanyol, maka kejayaan dan kemajuan semakin menonjol. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pemasukan negara dari berbagai sektor, ditambah lagi dengan stabilitas politik yang mantap serta kemajuan ilmu dan kebudayaan. Spanyol ditaklukkan oleh pasukan Islam pada masa Khalifah Al-Walid. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam sesungguhnya telah menaklukkan Afrika Utara yang kemudian menjadikan salah satu wilayahnya sebagai provinsi di bawah kendali Bani Umayyah. Maka tidak heran jika Afrika Utara dijadikan sebagai tolak ukur untuk menguasai wilayah Andalusia. Dalam hal ini terdapat 3 pahlawan yang dianggap memiliki peran strategis, yaitu Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tariq bin Ziyad yang kemudian dikenal sebagai orang yang menaklukkan Spanyol karena pasukan yang ia pimpin jumlahnya lebih besar, terdiri dari suku Barbar yang mendapat dukungan dari Musa bin Nusair dan Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi lautan dan menaklukkan gunung, tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Gibraltar, Jabal Tariq. Setelah tempat ini dikuasai, maka pintu terbuka semakin lebar untuk dapat menguasai Spanyol. Dalam pertempuran di suatu wilayah bernama Bakah, pasukan Islam berhasil mengalahkan Raja Roderick. Dari sini kemudian Tariq dan pasukannya terus menaklukkan ekspansi ke kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Pada saat Tariq menaklukkan kota Toledo, ia meminta agar pasukan ditambah oleh Musa bin Nusair di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan 5.000 personil sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya adalah 12.000 orang. Namun jumlah ini tidaklah sebanding dengan pasukan Gotik yang jauh lebih besar, yaitu 100.000 orang. Kemenangan demi kemenangan yang dicapai umat Islam tampak begitu mudah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang berkaitan dengan faktor eksternal adalah keadaan sosial, politik, dan ekonomi Spanyol yang sedang terpuruk. Dari segi politik, wilayah Spanyol bercerai-berai, terbagi-bagi menjadi negara-negara kecil. Adanya pembagian kelas dalam sistem masyarakat, sehingga keberadaannya diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Dalam suasana yang begitu tidak nyaman, sebagian besar rakyat Spanyol menanti kedatangan sosok heroik, dan yang menjadi pahlawan itu adalah orang Islam. Ada hal yang sangat menarik ketika awal memasuki daratan Spanyol. Menurut riwayat, Tariq bin Ziyad membakar kapal-kapalnya guna menyelenyapkan harapan anggota pasukannya untuk kembali atau melarikan diri ke pantai Afrika, dan sesudah itu dia memberikan pidato yang sangat terkenal, yakni, "Saudara-saudaraku sekalian, kemanakah hendak saudara melarikan diri? Lautan di belakangmu dan musuh di hadapanmu. Demi Allah, kamu haruslah tabah dan sabar." Terlepas dari keberadaannya, cerita ini di dalam beberapa buku sejarah peradaban Islam juga masih menjadi perdebatan. Banyak sejarawan yang menganggap bahwa ini adalah luapan semangat semata para penulis sejarah. Kalaupun betul kapal yang dibakar itu tidaklah semuanya, karena itu merupakan hal yang mubazir. Tidak mungkin sahabat Nabi berbuat demikian. Kemajuan peradaban di Spanyol sejak penguasaan Spanyol sampai berakhirnya kerajaan Islam yang dipimpin oleh berbagai khalifah ternyata membentuk beberapa peradaban. Peradaban tersebut dibentuk berdasarkan asimilasi antara bangsa Spanyol dengan warga Barbar dengan kultur Islam dan bahasa Arab, serta ditopang dengan kondisi perekonomian yang sangat makmur. Dalam waktu lebih dari 7 abad, Islam telah mencapai kejayaan, banyak prestasi yang diperoleh. Bahkan kemajuan membawa bangsa Eropa kepada kemajuan dunia. Kejayaan Islam di Spanyol menghasilkan gemerlap cahaya yang luar biasa. Di antara buktinya adalah Masjid Agung di Cordova, taman-taman kota, pancuran air, dan alun-alun istana Alhambra, syair Musabat dan Zazal dengan kandungan beberapa ayat Al-Quran dan dengan beberapa ungkapan roman. Banyaknya kebun-kebun irigasi di Sevilla dan Valencia, syair-syair filsafat dan sains, semua ini merupakan peninggalan Islam di Spanyol. Spanyol merupakan pusat utama pendistribusian filsafat Yunani melalui bangsa Arab ke bangsa Eropa. Orang yang paling berperan besar dalam perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam di Spanyol adalah pada masa Khalifah Abdurrahman. Beliau dapat pula dikatakan sebagai founding father Bani Umayyah di Spanyol dan sekaligus merupakan dasar kebangkitan kebudayaan atau peradaban Islam di Andalusia. Berikut adalah beberapa kemajuan
peradaban Islam di Spanyol dari beberapa aspek. Yang pertama ada kemajuan intelektual, yang kedua kemajuan arsitektur, dan yang ketiga teknik pembuatan kapal dan alat navigasi.